Shalom saudara, puji Tuhan, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kembali ada saat ini dalam bersama-sama kita masuk dalam renungan kita. Saudara, kenapa setiap kali pertemuan saya selalu mengatakan Tuhan masih memberi kita kesempatan, karena menurut saya saudara, waktu itu setiap jam itu adalah anugerah bagi kita saudara, amin. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa jikalau kita masih bisa melewati hari itu, setiap jam itu, detik itu saudara, itu adalah satu anugerah bagi kita. Karena itu hal terpenting dalam kehidupan kita adalah selalu menyadari bahwa betapa Tuhan terus bermurah hati bagi kita saudara, amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita saudara, kita kembali bersama-sama masuk dalam doa kita, minta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita dalam doa memahami firman-Nya. Kita bersyukur, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk segala waktu yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Engkau terus bermurah hati bagi kami setiap saat Bapa, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengakuinya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kami. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan, yang berhak Tuhan mengendalikan setiap keadaan dan mengaruniakan segala berkat-berkat yang baik daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami hari ini. Kalau kami boleh melewati itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Karena itu ajar kami terus untuk bersyukur dan mengakui bahwa betapa Tuhan luar biasa baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kembali kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasai kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kuasai sepenuhnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan sungguh-sungguh menguasai seluruh hidup kami, supaya saat ini Tuhan, ketika kami bersekutu dengan firman-Mu yang kudus itu, kami sungguh dibuat mengerti dan memahami. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami rindu untuk benar-benar bisa menghidupi firman-Mu itu Tuhan, sebagai dasar dari kekuatan iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami sungguh bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal 3 ayat 11 sampai ayat 11 bagian B. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara masih ingat saya sudah membahas tentang baptisan saudara ya. Saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya itu harus mengalami 3 baptisan ya. Dan saya sudah membahasnya. Yang pertama yaitu baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, dan ketiga adalah baptisan api. Saudara, waktu yang lalu saya sudah membahas tentang baptisan air saudara, dan kemudian sekarang kita akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus saudara. Nah, perlu saya sampaikan saudara bahwa baptisan air ini dilakukan oleh hamba Tuhan ya, tentunya saudara, hamba Tuhan yang melakukan saudara, dan itu harus ya. Seperti saya sudah katakan bahwa baptisan air ini saudara adalah lambang pertobatan kita saudara ya, dimana kita mengakui dosa-dosa kita dan kita masuk dalam baptisan air ini. Tetapi tidak kalah penting saudara apa yang kita ingin bahas pada saat ini, yaitu baptisan Roh Kudus, dan ini dilakukan oleh Yesus sendiri saudara ya. Tuhan yang melakukan sendiri ya, bukan manusia. Baptisan Roh Kudus itu yang melakukan adalah Tuhan ya, Yesus sendiri. Kita akan masih berbicara tentang
baptisan Roh Kudus dan baptisan api, tetapi saat ini kita akan fokus berbicara tentang baptisan Roh Kudus, saudara, ya. Dan tentu saudara, ini sangat berkaitan erat dengan baptisan air. Setelah kita melakukan langkah pertama ini, saudara, baptisan air ini, dan kita akan penting melakukan baptisan Roh Kudus ini, saudara. Nah, kenapa demikian, saudara? Ini terjadi keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, saudara, untuk mencapai dimensi tertinggi daripada Allah, saudara. Bahwa setelah kita dibaptis air, saudara, ya, itu berarti kita sudah melakukan langkah awal di mana Tuhan perintahkan, saudara, dan kita mulai memasuki dimensi Tuhan, saudara. Dan kita percaya bahwa saat itu kita posisi kita telah diubah dari gelap menjadi terang, ya, dipindahkan dari kegelapan kepada terang, saudara. Saat itu posisi kita dirubah menjadi anak Allah, ya, anak Allah. Dan tentunya, saudara, tidak sampai di situ saja. Setelah kita posisi kita dirubah menjadi anak Allah, maka Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan sesuatu yang baru, di mana kita memasuki dimensi-dimensi Tuhan yang tidak bisa kita terima dari dunia, saudara, tetapi hanya kepada orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Dan itu pasti akan diperlengkapi, yaitu baptisan Roh Kudus, saudara. Baptisan Roh Kudus ini, saudara, ini sangat penting dialami oleh setiap orang percaya, seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 5 ini menganjurkan supaya semua orang percaya itu mengalami, ya. Ini tidak dibatasi oleh denominasi apapun atau organisasi pun dalam kekristenan, tetapi seharusnya semua orang percaya ini mengalami baptisan Roh Kudus ini, saudara. Kenapa? Ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Sebelum kita masuk dalam baptisan api, saudara, ini mutlak semua orang percaya harus diperlengkapi terlebih dahulu, dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika orang-orang percaya itu masuk dalam baptisan api, saudara, dan ia telah diperlengkapi terlebih dahulu oleh baptisan Roh Kudus, saudara, maka saya percaya orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, mereka akan mampu melewati, mampu menghadapi baptisan api ini, saudara. Sangat fatal dan sangat memprihatinkan, saudara, ketika orang yang katanya percaya masuk dalam baptisan api ini tetapi tidak pernah mengalami baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, sebab disinilah letak, saudara, di mana orang-orang itu, ya, sangat dengan mudah jatuh ketika telah melewati baptisan api ini tetapi tidak melewati baptisan Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa sangat penting untuk semua orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus ini. Kenapa? 3 baptisan ini saya katakan bahwa mutlak wajib dialami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apa tanda dari orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, saudara? Ya, kita coba lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Kisah Para Rasul pasal 2, saudara. Ayat yang kedua. Kita mulai baca, ya.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara yang kekasih, satu tanda bahwa orang itu telah dipenuhi dengan Roh Kudus, telah dibaptis oleh Roh Kudus, itu disertai dengan orang itu berbahasa roh, saudara, ya. Jadi mutlak harus orang itu berbahasa roh, saudara, ya. Satu tanda bahwa orang itu telah dipenuhi Roh Kudus, saudara, itu ia bisa berbahasa roh, ya, berbahasa roh yang seperti yang telah diberikan oleh roh itu kepadanya untuk mengatakannya, saudara. Dan bahasa roh ini, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa seorang percaya itu wajib mengalami bahasa roh itu, saudara, tanda bahwa ia telah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saudara, bagaimana cara untuk mendapatkan bahasa roh ini, saudara? Bukan sesuatu hal yang mudah. Kita betul-betul harus gumuli, ya, kita memuji, menyembah Tuhan, dan betul-betul didasari dengan satu kerinduan kepada Tuhan untuk bisa dikaruniakan oleh roh itu kepada kita, karena itu harus kita alami, saudara, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah tanda orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ini yang kita sudah baca, saudara, tampak lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tandanya bahwa roh itu telah hadir dalam kehidupan orang itu, saudara, memenuhi kehidupan orang itu. Dan pada saat itu secara spontan orang-orang itu mengeluarkan bahasa-bahasa asing seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, dan tidak ada satupun yang bisa mengerti kecuali Allah, saudara. Berarti bahwa ketika orang itu berbahasa roh, saudara, dia sedang berkata-kata kepada Allah, ya, karena tidak ada orang yang bisa mengerti kecuali Allah, saudara, ya. Nah, maka dari itu, saudara, penting, saudara, untuk memiliki bahasa roh ini, untuk kita bisa memiliki bahasa roh ini, saudara. Kenapa? Pengalaman saya, saudara, ya, pada saat saya dalam keadaan lemah, saudara, atau dalam keadaan panik, saudara. Nah, ketika saya menyampaikan ini, saudara, itu secara spontan keluar, ya. Dengan sendirinya tiba-tiba keluar itu, saudara, kita ucapkan itu, saudara, dan apa yang terjadi? Kekuatan secara supranatural yang Allah karuniakan itu tiba-tiba masuk memenuhi kehidupan kita, saudara. Dan tadinya kita seperti kayak saya katakan tadi, kita mengalami ketakutan, betul-betul berada dalam satu ketakutan, saudara, atau dalam sebuah keadaan yang sangat darurat, saudara. Tiba-tiba kita mengalami kekuatan dan sepertinya kita diberikan solusi pada saat itu, saudara. Itu pentingnya. Jadi saya ingin katakan, saudara, bahwa bahasa roh ini sangat penting, saudara. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang jika berbahasa roh dengan tidak itu akan lebih suci hidupnya, tidak, saudara. Tetapi dalam kehidupan kita itu seperti kehidupan jasmani kita itu, kalau saya boleh katakan itu sebagai vitamin, ya, dimana ketika kita mengkonsumsi vitamin, saudara, kita akan fit, tubuh kita terus fit, saudara, ya.
kalau mungkin kadang-kadang kita kurang gizi, tetapi ada vitamin, itu salah satu pengganti makanan yang mencukupi ya, sehingga kita selalu fit, saudara. Seperti itu kalau menurut saya ya. Bahasa roh ini adalah bagaikan vitamin ya, bagaikan vitamin yang terus memberikan tubuh rohani kita menjadi fit, saudara. Sehingga kadang-kadang ketika kita lemah dan kita mengucapkan bahasa itu, saudara, kita sedang berbicara kepada Allah, tiba-tiba secara spontan kita mengalami kekuatan baru yang spontan itu datang, saudara. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba itu terjadi, tetapi kita mengalami sendiri. Dan sulit untuk dikatakan ya, saudara, karena itu dialami oleh orang yang bersangkutan, saudara. Karena itu sangat penting bagi saya, bagi kita orang percaya untuk mengalami ini, saudara ya, untuk mengalami ini. Kenapa? Kita tahu, saudara ya, bahwa memang, saudara, dikatakan bahwa tidak begitu penting kalau bahasa roh ini diungkapkan pada saat pertemuan dalam jemaat itu, saudara, karena tidak semua orang bisa mengerti, saudara. Bahkan bisa menjadi sandungan kepada orang-orang yang baru bergabung dalam persekutuan itu, saudara. Mereka mungkin akan mengejek dan mengatakan mereka sesat. Ya, wajar saja, saudara. Kenapa? Karena mereka belum tahu itu. Tetapi kita dianjurkan untuk selalu mengungkapkan bahasa roh itu setiap saat, saudara. Untuk apa? Membangun diri kita sendiri. Dan tahukah kita, setiap kali kita mengucapkan bahasa roh itu, saudara, kita membangun roh kita sendiri. Kita membangun roh kita sendiri semakin besar, saudara. Sehingga seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kita telah diperlengkapi oleh baptisan roh, saudara, kita mengalami dan kita masuk dalam baptisan api, saudara. Kita mampu melewati baptisan api itu. Kenapa? Karena kita telah diperlengkapi dengan kekuatan daripada Tuhan, masuk dalam baptisan Roh Kudus ini, saudara ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara, bahwa baptisan Roh Kudus itu wajib dialami oleh orang percaya, saudara. Sehingga kita menjadi orang percaya yang kuat, saudara. Menjadi orang percaya yang betul-betul mengerti isi hati Tuhan, saudara. Tahukah kita, saudara, saudara, bahwa seringkali yang saya alami ya, ketika saya berada di satu situasi tertentu dan saya mengucapkan bahasa roh itu, saudara, tiba-tiba ada hikmat-hikmat yang baru daripada Tuhan. Tuhan sampaikan itu kepada saya, saudara. Dan itu terjadi secara spontan, saudara. Ya, terjadi secara spontan di dalam roh kita, saudara. Kenapa? Karena roh itu yang memberikan, saudara. Ya, dan itu sesuatu yang luar biasa, saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan melalui bahasa roh itu, saudara, kadang-kadang ada hikmat-hikmat baru, ada ide-ide yang baru tiba-tiba Tuhan sampaikan pada saat itu juga, ketika kita sedang asik berkomunikasi dengan Tuhan di dalam bahasa roh itu, saudara. Jadi saya rindu sekali, saudara, untuk kita betul-betul mengalami ini. Ini bukan, saudara, bukan cerita belaka, tetapi sebuah pengalaman yang harus dialami oleh semua orang percaya. Baptisan Roh Kudus yang tentunya roh itu sendiri yang akan mengaruniakan kepada orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh bersungguh hati meminta kepadanya. Terima kasih, saudara, telah bergabung dalam renungan kita pada saat ini, saudara. Sekali lagi saya katakan, minta kepada Tuhan, saudara, untuk kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, karena itu adalah satu hal yang terpenting kita alami, saudara. Ya, saya percaya orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu mengatasi setiap situasi apapun, saudara. Kenapa? Karena ia telah diperlengkapi dengan kekuatan secara supranatural, secara luar biasa daripada Tuhan, saudara. Kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia itu kepada orang itu, saudara. Tetapi kekuatan itu diberikan kepada Allah
kemampuan secara luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada orang itu, saudara. Saya ingin memberikan satu contoh, saudara, ya. Kita melihat, saudara, ketika Petrus belum diperlengkapi oleh Roh Kudus, belum dibaptis oleh Roh Kudus, kita lihat Petrus adalah orang yang suka ragu, ya, berani tetapi ragu, belum memiliki kekuatan yang lebih daripada Tuhan, saudara. Dia menjadi pengecut, tetapi beda, saudara. Ketika Petrus ini telah dibaptis oleh Roh Kudus, bagaimana dengan begitu beraninya berkhotbah, saudara, sehingga ia betul-betul memberikan hidupnya untuk Tuhan tanpa takut, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ketika Petrus ini telah dipenuhi kuasa Allah, saudara. Ketika Roh Kudus penuh dalam kehidupannya, sapu tangannya, saudara, bisa membuat orang sakit menjadi sembuh, saudara. Hal yang luar biasa. Karena itu sekali lagi saya katakan, mari berikan hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta kepada Tuhan. Saya yakin, saudara, Roh Kudus akan memberikan itu kepada kita, saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang kepada kami pada saat ini. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami, Bapa. Dan biarkan kami menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, di mana kami boleh mampu menyatakan kuasa dan kebesaran Allah. Bukan hanya dengan kata-kata belaka saja, tetapi betul-betul dengan pengalaman kami bersama Tuhan. Terima kasih, Bapa. Beri kami kekuatan untuk mampu, Tuhan, menghadapi setiap situasi apapun. Dan kami rindu, Bapa, untuk Engkau boleh memenuhi kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan. Kami berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian saat ini. Biarlah damai sejahtera Kristus, Roh Kudus-Mu, Tuhan, Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara.